kitabmu ini memang kitab palsu, ketuhanan dipalsukan. Itu tadi sebelum direvisi. Saya tunjukkan setelah direvisi ya. Yohanes 13. Saya tadi minta di mana Musa menyembah Roh Kudus, soalnya Kristen menyembah Roh Kudus. Di mana Musa mempertuhankan Yesus, nggak ada. Yesus itu ciptaan, bro. Saya tunjukkan nih. Masih ada waktu ya. Lain ditanya, lain dijawab si Edis nih, teman-teman ya. Ini setelah dirubah. Perhatikan ya. Setelah dirubah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Sementara di sini, teman-teman, sebelum dirubah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tambahan hak ini berpengaruh kepada iman Kristen. Makanya pendusta, penyesat yang sebenar-benarnya adalah tim penerjemahan. Pendeta jangan mau dibohongi dengan terjemahan. Jemaat apalagi jangan mau kalian ini dibohongi dengan terjemahan. Para pendetamu itu nggak ada yang berani debat dengan saya. Jeder kan, kalah debat kau. Suara saya kan bisukan di sana, Nandar. Ya kan saya lagi ngomong. Oh, ya, kalau ente berarti kau curang, Nandar. Kau satu kali lagi kalau kau bisu-bisukan, kita selesai aja. Nggak ada aku bisu-bisukan kamu. Takut kau. Saya Nandar, kalau kenapa nggak kau jawab? Kenapa nggak kau jawab Ripa? Kenapa kau nggak jawab? Ripa mengatakan bahwa Muhammad itu roh gimana? Mulai lo. Takut kau. Kenapa Takut Ripa? kau. Emang Ripa nabi? Kenapa Ripa ya, menjadi saya tanya sama kamu. Kalau dia bilang Muhammad itu roh gimana? Menjadi rujukan? Kenapa Ripa menjadi rujukan? Dia mengatakan bahwa Muhammad itu roh gimana? Saya minta. Kenapa jadi Ripa? Mengatakan bahwa Muhammad itu roh kenapa gimana? Takut kau? Kenapa Ripa yang menjadi rujukan? Takut. Kenapa? Kenapa kau tolak match-nya? Kenapa kau tolak? Jangan kau tolak. Takut. Silakan. Oke, saya tanya sama kamu. Rifa dan Alip, ketua API, mengatakan bahwa Muhammad itu roh. Benar atau salah mereka? Oke, sebentar. Di mana datanya? Mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah roh. Mana? Tunjukkan. Kau ngeles. Tunjukkan datanya. Rifa mengatakan. Dengar. Bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Rifa mengatakan bahwa Rifa dan Alip mengatakan bahwa Muhammad itu rob, orang tua itu rob, Allah itu rob. Sekarang saya tanya sama kamu, jika itu benar, iya di mana? Sebentar, ini nggak ada waktunya untuk menunjukkan itu. Gini nggak ada waktunya. Kalau sebentar. Rifa dan Kang Alip mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah rob di mana? Baik. Saya butuh waktu untuk membuka video itu lagi. Tapi sebelum gini Nandar, ini waktu saya loh. Sebentar. Oke, baik. Kan yang nanya. Baik. Nih, kalau ini Subandi Teh Sukoco. Sebentar. Ini Subandi Teh Sukoco nih. Nih ya. Kamu kalau cuman lawak-lawak macam kayak kamu Nandar ngapain? Nih. Halo teman-teman. Aduh, sebentar. Sebentar. Silakan. Jangan kabur, Nis. Awas kalau kabur. Yesus ternyata bohong, itu Tuhan itu terjemahan. Silakan. Gak ada suaranya, Des. Gak ada suaranya. Dikasih tahu gak ada suaranya kok. Untuk merevisi terjemahan Browis yang dilakukan oleh Lesker. Dari situ kita tahu sebetulnya Tuhan dan Tuhan itu mempunyai makna yang sama. Itu. Cuman kan akhirnya ini datang Inggris, Belanda selesai, Inggris datang lagi, direvisi lagi, tapi yang bagian Tuhan dan Tuhan itu tetap dipertahankan seperti itu. Akhirnya itu menjadi kamus. Makanya kalau kita lihat kamus, katakanlah Majelis Purwo Darminto, Tuhan dan Tuhan itu menjadi berbeda, terpisah. Nah ini tidak diketahui selama berabad-abad sampai sekarang. Generasi kita nggak tahu, nggak belajar bahasa. Jadi masalah sebetulnya Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Kalau aku bilang Yesus itu ya Tuhan, Yesus itu ya Tuhan. Orang Tuhan sama Tuhan itu sama. Artinya apa? Yesus Tuhan tapi bukan
Ya, Subandi Tesukoco Iya. mengakui bahwa Yesus itu Tuhan karena Tuhan dan Tuhan itu sama. Saya setuju dengan Subandi Tesukoco. Masalahnya si Nandar di sini yang peang. Kau membeda-bedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Tuhan dengan Tuhan itu sama, Nandar, bahasa aslinya sama. Cuman masalahnya terjemahan LAI dan Al-Quran sama-sama membuat Tuhan sama Tuhan itu jadi beda. Itu yang jadi masalah. Nah, kau termasuk orang-orang yang pengak seperti yang dikatakan oleh Subandi Tesukoco. Nah, sekarang gini aja, Nandar. Aku minta sama kamu. Tolong, bahasa Indonesianya Rob itu Tuhan atau Tuhan? Coba. Ini kan waktu kamu. Nanti waktu aku Jawab. gimana sih? Loh. Bahasa Loh, Indonesia. kenapa? Jangan, Nandar, jangan. Bahasa Indonesianya Rob. A, Tuhan, B, Tuhan. Yang benar yang mana? Tuh kan, pemilik Jawab. Rob itu. Jawab. Loh, ini sudah jawab. Apa Rob itu pemilik bahasa- artinya penguasa. Iya, apa? Tuhan atau Tuhan? Loh, kok kamu Rob itu artinya penguasa, pemilik. Jangan Loh, kau loh, les. loh, loh. Jangan Kok kau les. kenapa? Jangan Kamu kan kau tanya, les. Rob itu artinya apa? Apa Rob bahasa itu Indonesianya artinya Rob? penguasa, artinya pemilik. Contoh, Oke, Robul berarti- Bait, pemilik rumah. Oke, Rob. Penguasa Berarti Muhammad rumah. bisa disebut Terus? sebagai Rob nggak? Oke, Muhammad bisa disebut sebagai Rob nggak? Sebagai pemilik bisa. Ya, oke, sebagai Rob bisa juga ya. Nggak ada. Loh, Muhammad, kenapa? oke, Loh, sebentar. kenapa? Muhammad Rob di rumahnya nggak? Rob rumahnya nggak dia? Ya, Robul Bait Oke, bisa. oke, dia Terus? Rob ya. Hmm. Oke, berarti pertanyaan saya, apakah Muhammad itu Rob? Robul Bait bukan Robul Alamin. Jangan pelit kau. Apakah Muhammad itu Iya. Rob? Kubalik. Kau bikin saya kemarin kayak gini kan? Apakah Oke, Muhammad itu Rob? iya. Jawab. Apakah Waktu Muhammad itu habis, Rob? waktu habis. Baik, saya Apakah jawab. Muhammad itu Rob? Waktumu Nggak bisa. habis. Jawab nih. Habis, saya Apakah jawab. Muhammad itu Saya Rob? Ayo, jawab. Habis. Jangan kabur kau. Apakah Jangan Muhammad kabur. itu Rob? Jangan Belum kau kabur. jawab itu. Nggak Jangan bisa. kabur. Nggak Waktumu bisa. habis. Jangan kau berbelit. kabur. Jangan kau berbelit. Waktumu Jangan. habis. Jangan kau Waktumu berbelit. habis. Apakah Ayo mulai Muhammad itu lagi. Rob? Waktumu habis. Apakah Tunggu Muhammad itu jawab. Rob? Diam. Apakah Muhammad itu Rob? Ayo mulai lagi. Apakah Muhammad Tadi itu Rob? gua jawab di sini. Apakah Ini Muhammad gua itu Rob? jawab. Ayo. Jangan kabur. Ayo. Iya, nanti gue jelaskan. Ya. Jelaskan. Apakah ya. Muhammad itu Rob? Ya, iya, gua jelaskan. Apakah Muhammad Lu itu diam. Rob? Gua Rob atau jelaskan. tidak? Terima waktunya. Apakah Gua dia jelaskan. itu Rob atau tidak? Jangan takut kau. Apakah Jangan dia takut. itu Gua Rob jelaskan. atau tidak? Gua Jawab. jelaskan. Bukan Robul Alamin, bukan Robul Alamin. Oke, Ah, kena peringatan kau gua kan? jelaskan sekarang. Kena peringatan kau kan? Kena peringatan, mau kabur kau. Diam. Perilaku Teman-teman, ini tidak waktu saya. selaras dengan Ini kebijakan waktu kami saya. dan Ini kami waktu dan saya. bisa Jangan mengakibatkan kau ikut penangguhan. ngomong. Kabur kau, jangan kabur kau. Teman-teman, jadi orang Kristen menuhankan Yesus itu hanya karena faktor terjemahan yang menyesatkan. Saya tunjukkan ya datanya lagi ya. Jangan kabur. Belum kau jawab itu Muhammad itu Rob atau tidak? Jangan kabur. Muhammad itu Rob atau tidak? Di mana? Di mana? Di Jawab. mana? Di mana? Muhammad itu Rob atau Di tidak? mana? Di mana? Teman-teman. Tadi kau perhatikan, bilang si Edis Muhammad mulai itu kabur. Rob. Si Edis Muhammad itu mulai Rob atau tidak? kabur. Muhammad Si Edis itu Rob mulai atau kabur. tidak? Ini waktu saya. Ini waktu saya. Kenapa kau ikut ngomong? Woi. Ini waktu saya. Saya nggak nanya sama kamu. Dengarkan. Teman-teman. Mereka menuhankan Yesus itu murni karena kesesatan LAI di dalam menerjemahkan. Kita lihat nih, Yohanes 13 ayat 13, sebelum direvisi, kamu menyapa aku guru dan Tuhan. Tetapi setelah direvisi, maka beda teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman lihat nih. Yohanes 13 setelah direvisi, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi orang Kristen itu menyembah Yesus hanya karena faktor kebodohan. Ini saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya. Di dalam bahasa Ibrani sendiri, di sini dikatakan, Atem kor imli rabi. Kalian menyebut aku rabi. Adon. Adon itu bukan Yetuhevah, bukan Elohim. Di sini bukan Elohim ya, tapi Adon. Adon itu Tuhan. Yahweh atem osim second anihu. Ini di dalam bahasa Ibrani. Sekarang kita lihat di dalam bahasa Arab. Si Edis kan tadi berbicara Rob ya. Kita lihat di sini. Bener nggak Yesus dipanggil Rob?
Ini kan terjemahannya nih, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini ternyata salah. Di dalam bahasa Arabnya sendiri, antum tad'unani, kalian memanggil aku mu'aliman. Mu'alim itu orang yang berilmu atau guru. Wasaidan, ternyata bukan Rob di sini, Sayyid dalam bahasa Arabnya. Makanya umat Islam ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad sering diawali Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar. Itu Tuhan artinya, bukan Rob. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kristen tersesat menyembah Yesus karena terjemahan Tuhan. Jawab pertanyaan saya. Di mana Yesus menyebut dirinya sebagai ilah? Jeder kon, kalah PK, kalah debat tuh. Di mana Yesus menyebut dirinya sebagai Theos? Anda buka Wahyu 3:14, saya tunjukkan biar kamu puas. Yesus itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kita lihat nih teman-teman ya. Edis mau kabur nih, nggak bisa sama saya. Wahyu 3:14. Kita lihat nih. Di dalam Textus Receptus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Seluruh orang Kristen di muka bumi konsensus bahwa Amin di sini adalah Yesus. Kita lihat di dalam bahasa Yunaninya. Kaito angelo tes eklesias Laodikion grapson tadelegei ho amen, ho martus, ho pistos, kai ale tinos he arketes ketisios tauteo. Ternyata Yesus itu adalah ciptaan Allah. Makanya saya tanya sekarang, di mana Yesus mengaku sebagai Theos di dalam Bible? Satu nih, karena arti Theos di sini diterjemahkan menjadi God. Kalau Kurios itu adalah Tuhan. Satu, di mana Yesus menyebut dirinya adalah Theos. Satu nih. Yang kedua, orang Kristen menyembah Roh Kudus. Padahal Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Tuhan itu adalah kekal. Tunjukkan di dalam Torah ada tertulis Ruach HaKodes. Kamu tahu Torah? Seper Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Debarim. Jangan lari dari pertanyaan saya. Saya menjawab semua apa yang kau katakan. Semua apa yang kau tanyakan. Jawab pertanyaan saya. Di mana Yesus mengaku sebagai Theos, sementara Musa tidak pernah menyebut Roh Kudus. Kenapa orang Kristen menyembah Roh Kudus? Di mana Yesus mengaku sebagai Theos, kenapa orang Kristen menyembah Roh Kudus, sementara Roh Kudus adalah ciptaan Allah? Jeder. Muhammad Amirullah, terima kasih. Tidak disentuhnya sama sekali, saudara-saudara. Tidak disentuhnya sama sekali. Nggak disentuh sama dia. Sama sekali sama dia nggak disentuh. Nggak disentuh. Ayo. Kenapa nggak kau sentuh? Kamu aja nggak menyentuh. Oke, baik. Kenapa kau juga agak menyentuh? Nandar, silakan ini waktu tadi kau minta kan videonya kan? Tadi kau minta si Ripa mengatakan bahwa dia silakan, kan? Silakan. Baik, saya putarkan. Tolong. Ya, silakan. Kamu dengarkan bagus-bagus, pasang telingamu, jangan kau bisukan. Ini timernya diterima jangan dulu. Kau bisukan ya, jangan kau bisukan. Timernya dulu dimulai. Oke, silakan. Dengarkan Andar, dengarkan. Mana videonya? Ya, apakah orang tuanya adalah Rob? Apakah Muhammad adalah Rob juga? Mari kita dengar supaya tidak dibilang fitnah. Oke ya, supaya tidak dibilang fitnah. Bukan fitnah ya, fitnah. Oke. Tentang kata Rob, tadi kita sudah bahas dengan Ustaz Alif bahwa kata Rob itu sama. Saya juga menjadikan orang tua saya sebagai Rob. Rob bayani shaghira. Ya, kalau Nabi Muhammad itu Rob, betul. Kasih. Tuh, kalau Muhammad itu Rob, betul. Sekarang saya tanya kamu, ketika Rifa temanmu orang APII dan Alif ketua APII, dengarkan, Alif ketua APII mengatakan bahwa Muhammad Rob, apakah mereka sesat? Enggak, itu jangan dipotong videonya, coba lanjutkan dulu videonya. Enggak mau. Jangan kau berbelit, jangan kau berbelit, jangan kau berbelit, jangan kau berbelit. 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 Bola apa? Oke, berarti Muhammad Rob enggak? Berarti Muhammad Rob enggak? Enggak, tunjukkan dulu. Berarti Muhammad Rob enggak? Jawab singkat. Videonya. Jawab singkat. Berarti Muhammad Rob enggak? Lanjutkan videonya. Berarti Muhammad Rob enggak? Iya, lanjutkan videonya. Berarti Muhammad Rob atau tidak? Jawab dulu videonya. Lanjutkan dulu videonya. Kau. Udah, diam lanjutkan sekarang. videonya. Sekarang diam. Dulu di situ. Sekarang diam. Dengarkan Nandar. Makanya Nandar, kalau orang bertanya itu harus mengerti yang dimaksud itu apa.
Jadi ketika kau bertanya kepada saya, Edis, apakah Yesus itu Tuhan? Sama seperti saya nanya sama Rifa. Rifa, apakah Muhammad itu Rob? Bisa juga dia itu Rob, tapi dia bukan Allah. Ketika saya orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, dia bukan Bapa, Nandar. Makanya kata Tuhan dan kata Tuhan itu kata yang sama. Karena itu hanya terjemahan, Nandar. Di dalam bahasa aslinya, kurios. Abraham, seandainya Abraham orang Yunani, Abraham juga akan memanggil Yahweh, memanggil Bapa itu kurios. Seandainya Abraham juga berbahasa Yunani memanggil Yesus, pasti dia juga akan memanggil kurios. Karena Tuhan dan Tuhan itu sama. Nah sekarang pertanyaanmu, kenapa kau Tuhankan Yesus? Mana dalilnya bahwa Musa menuhankan Roh Kudus? Masalahnya kau tak tahu apa itu menuhankan. Itu Jawab masalahnya. dulu. Jangan kau kepanasan. Ini waktu saya. Nih, dengarkan. Oh, iya. Saya akan buktikan bahwa Nandar, APII dan kawan-kawan adalah penuhan Muhammad. Ya, orang yang menuhankan Muhammad tapi nggak sadar kalau dia menuhankan Muhammad. Nih Nandar, nih. Di dalam, kamu lihat gambar ini Nandar. Terima kasih teman-teman yang kasih gift. Kalahkan Nandar. Ya, kamu lihat gambar ini Nandar. Ya, di dalam surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23 disebutkan tentang adanya orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Semua orang pasti setuju, bahkan Nandar pasti setuju. Orang yang menuhankan hawa nafsunya itu bukan berarti dia menganggap bahwa hawa nafsunya sang pencipta. Orang yang menuhankan hawa nafsunya bukan berarti menganggap bahwa hawa nafsunya itu Maha Esa, enggak. Apalagi menganggap hawa nafsunya jumlahnya 1, bukan 2, apalagi 3. Menuhankan itu Nandar membuat dirimu hidup di dalam suatu keadaan dikendalikan penuh. Sekarang Nandar, saya tanya sama kamu. Kalau orang disebut menuhankan hawa nafsunya, ketika dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Orang disebut menuhankan iblis ketika dia dikendalikan iblis. Orang disebut menuhankan Allah ketika dia dikendalikan oleh Allah. Kutanya sama kau sekarang Nandar. Bukankah kau adalah orang yang membuat dirimu dikendalikan oleh Muhammad? Iyalah. Nandar ini adalah orang yang dikendalikan oleh Muhammad. Dan dia di kuburan. Muhammad itu di kuburan. Muhammad telah membuat dirinya, Nandar telah membuat dirinya dikendalikan oleh Muhammad dengan cara mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Muhammad. Dan Nandar tidak punya hak untuk membantah Muhammad. Karena Nandar harus mentaati Muhammad setara seperti mentaati Allah. Itulah sebabnya Nandar juga menuhankan Muhammad. Tapi saya yang 1000 sayang tidak sadar kalau dia menuhankan Muhammad. Karena dia tidak tahu apa itu menuhankan. Sampai hari ini orang APII, Nandar dan kawan-kawan gak tahu apa itu menuhankan. Makanya dia gak sadar dia menuhankan Muhammad. Waktu habis. Meninggal kau Nandar. Waktu meninggal. habis sekarang aku. Ya jangan kau ini. Jangan kau ngomong kalau gua ngomong ya. Lu tadi ngomong gua diam. Baik. Ayo lagi Dis. Oke. Baik. Edis tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Salah satu konsep di dalam iman Kristen itu adalah Tritunggal yang Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Orang Kristen menuhankan Roh Kudus, padahal Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bagaimana kalian menuhankan Roh Kudus? Menuhankan itu apa? Ini waktu saya. Tadi juga di awal-awal waktunya kita battle kok. Di awal-awal memang ada battle. Menuhankan itu apa? Menuhankan itu apa? Ini nanti gua jelasin. Ini gua jelasin nanti. Jangan kau motong. Udah kalah. Tadi aja kau di awal-awal juga motong kok. Kau juga tadi di awal-awal motong. Kenapa Yuk, apa kau menuhankan? motong? Teman-teman lihat ya. Kita si Edis mengatakan rob ya. Arti rob itu bisa pemilik, nah, tuan pemberi makan. Nah masalahnya Berarti Muhammad juga rob ya? Kalau kita lihat, Berarti Muhammad juga rob ya? Kenapa kau nggak jawab? Berarti Muhammad juga rob. Ini gua terangkan, lu jadi diem. Kenapa berbelit? Muhammad juga rob nggak?
Kenapa lu gua lagi ngomong udah mulai keteteran, Tri? Si Edis kalau sudah mulai keteteran pasti Iya, lu nggak antum, jawab, teman-teman. Nandar. Muhammad Saya Rob nggak? jawab. Oke, silakan. Saya jawab, makanya diam. Rob Silakan. itu kita lihat konteksnya. Makanya video tadi nggak dilanjutkan karena Robul Bait pemilik rumah, ya. Robul Bait pemilik rumah. Setiap manusia itu bukan Robul Alamin. Kalau Robul Bait boleh, ya pemilik rumah, ya. Robul Walimah, pemilik Terima walimah kasih, boleh. Bang. Terima kasih, Tapi Bang. tetapi kalau Allah Robul Alamin. Nah, masalahnya kenapa orang Kristen menuhankan Yesus sementara Yesus adalah ciptaan Allah? Wahyu 3:14, Yesus adalah ciptaan Allah. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, teman-teman perhatikan ini. Di dalam Yohanes 13 nomor 13, di situ sangat dijelaskan loh, antum tad'unani mu'aliman wa syaidan. Kenapa terjemahannya Muhammad jadi Rob nggak Tuhan sekarang? Kenapa kau kabur? Muhammad Rob belum. Ini bagian saya kalau ngomong itu gantian. Ini timer saya. Jangan kau intervensi. Teman-teman, Iya, saya senggol tunjukkan dong ya. yang Muhammad Rob itu. Ini saya, waktu saya. Jangan kau merecoki. Anda aja dari tadi ngomong, saya nggak pernah menyela waktu Anda karena saya sportif. Nah, teman-teman, Kristen ini menyembah makhluk yang bernama Roh Kudus. Ternyata roh yang ada di dalam Yesus itu adalah ciptaan Allah. Kita tunjukkan nih teman-teman ya. Kita tunjukkan di dalam Zakaria 12 ayat ke-1. Nah, di dalam Zakaria 12 ayat 1, ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Mesa debar Adonai al Israel neum Adonai notes samayim peyoshed aret peyosher ruah Adam bekirbo. Bukan hanya itu. Ternyata Roh Kudus itu ciptaan, makanya Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Ya, kita lihat di dalam Mazmur, bentar ya, Mazmur 104 ayat 30 teman-teman. Ternyata Roh Kudus itu ciptaan. Nah, teman-teman perhatikan nih. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Baca Yohanes 21 ayat 34. Bahwa Tuhan itu mengirim roh-roh yang tak terbatas. Ternyata roh yang dikirim Tuhan, roh yang diutus Tuhan itu tercipta. Kenapa kalian menyembah ciptaan? Nah, di dalam bahasa Ibraninya, tesalah ruahaha yibariun yuthades penei adama. Makanya teman-teman, Kristen kalau dipanggil oleh orang-orang Yahudi sebagai apa? Apodajarah, penyembah berhala. Musa tidak menyembah Roh Kudus, Kristen menyembah Roh Kudus. Roh Kudus ciptaan menurut Torah. Enggak kau sentuh sama sekali Muhammad Rob atau enggak, Nandar? Nandar. Mulai kepanasan waktu saya. Kemudian Yesus tidak pernah mengaku sebagai firman yang hidup. Yesus tidak pernah mengaku sebagai Theos. Mereka anggap Yesus adalah Theos. Ini yang menjadi masalah. Makanya ada konsep setan, konsep iblis, yaitu Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini sesat, ini tidak sesuai dengan Torah. Anda menyembah bangke yang merupakan adalah ciptaan Tuhan. Jeder kan? Nggak bisa Kenapa jawab enggak lu. kau sentuh, Nandar? Loh, kenapa engkau nggak jawab juga? Kenapa kau nggak sentuh? Di mana Masa nggak kau Musa sentuh menyembah sama Roh Kudus? sekali? Di mana Gimana? Musa menyembah Roh Kudus? Saya tanya. Di mana Musa menyembah menuhankan Roh aja Kudus? kau nggak Tadi sudah saya tahu. sentuh. Di mana Udah, sekarang Musa waktu menyembah saya. Roh Kudus? Sekarang waktu saya. Silakan. Sekarang waktu saya. Iya, silakan. Lihat teman-teman ya, betapa dia tidak berani dengan Rifa, betapa dia tidak berani dengan apa namanya si Al apa? Ketua API itu. Karena dia takut ditendang dari APII. Ini udah petinggi API yang ngomong nih, dengerin. Ini petinggi APII. Rifa mengatakan bahwa Muhammad adalah Rob. Dengerin, pasang kuping kalian. Yang fitnah, bukan fitnah ya, fitnah. Oke. Tentang kata Rob tadi kita sudah bahas dengan Ustaz Alif bahwa kata Rob itu sama. Saya juga menjadikan orang tua saya sebagai Rob. Rob bayani soghiro, ya. Kalau Nabi Muhammad itu Rob, betul kasih. Betul, Muhammad itu Rob. Lo lanjutkan Nah. videonya. Diam.
Jadi baik Rifa, baik API sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Sekarang Nandar, saya tanya sama kamu Nandar. Tolong terjemahin Rob ke dalam bahasa Indonesia. Apakah Tuhan atau Tuhan? Tuhan atau Tuhan Nandar? Nggak berani jawab dia. Diam. Silakan terjemahkan lah. Diam dia nggak berani. Nggak berani dia. Karena apa? Buakan Karena silakan. Kau kejang. Kenapa Jangan kau kejang. Makanya Ya kan lu pertanyaan nanya, ini, ya silakan. makanya pertanyaan ini pertanyaan yang di layar ini akan membuat Muslim pusing 7 keliling. Coba tanya sama orang Islam, siapa Tuhannya orang Islam? Muter. Siapa Robnya orang Islam? Allah atau Muhammad? Rifa bilang Allah adalah Rob, Muhammad adalah Rob. Jadi Tuhan kalian itu, Rob kalian itu Allah dan Muhammad Nandar. Kalian itu adalah orang yang berseru-seru kepada Muhammad. Kalau kau bilang tadi bahwa orang Kristen menuhankan Yesus, Nandar, Yesus mengalahkan maut Nandar, sedangkan Muhammad masih di kuburan. Gimana sih kamu? Kok kamu ketawa? Nih, saya akan putarkan satu video nih untuk menyadarkan kalian supaya sadar kalian Nandar. Nih, apa yang orang Islam lakukan kepada Muhammad? Apakah mereka menyembah Muhammad? Nih, ini lagunya Nandar, nih lagumu nih. Kau bilang orang Kristen nyanyi-nyanyi di gereja, ku mau sepertimu Yesus. Ketika orang Kristen bernyanyi-nyanyi di gereja, memanggil-manggil Yesus, kau bilang, lihat, dia lagi menuhankan manusia, menuhankan Yesus. Tapi, giliran kau melakukan yang sama, muter kau macam gangsing Nandar. Nih, dengarkan Nandar. Kau dengarkan ini ya. Kau dengarkan ini. Nih. Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Allah ialah nama pangkat kebesaran yang teragung yang disandang oleh Nabi Muhammad SAW. Nama ialah subjektif, abstrak, bukan konkret dan bukan sesuatu. Ini bermakna Allah merupakan subjek dan Nabi Muhammad SAW ialah objek. Untuk dijadikan contoh, kita boleh ambil filem Piramli yang bertajuk Sarjan Hasan. Sarjan ialah subjek kerana ianya tidak mempunyai jisim dan tidak mempunyai jirim. Manakala Hasan pula ialah objek kerana Hasan mempunyai jisim dan mempunyai jirim. Jika tiada sarjan, tiadalah Hasan. Begitu juga sebaliknya. Allah tidak berjirim, tidak berjisim dan tidak bertempat kerana Allah adalah nama kebesaran yang paling agung dan Tuhan yang punya nama Allah ialah Nabi Muhammad SAW. Jelas sekalian Nandar ya. Jangankan ini Nandar, bahkan si Juma sudah mengakui bahwa Allah adalah Muhammad. Juma langsung mengakui bahwa Allah Muhammad. Bahkan kalian bernyanyi-nyanyi memanggil Muhammad. Ya, Muhammadku, dengarlah seruanku. Jadi kau sendiri Nandar, kalian sendiri adalah para penyembah Muhammad. Sayang Muhammad di kuburan. Jadi Nandar, yang menyembah bangkai itu siapa kalau bukan kamu? Yang berseru-seru kepada mayat itu siapa kalau bukan kamu? Kamu Nandar. Kalau kami berseru kepada Yesus karena Yesus hidup mengalahkan maut. Sementara kalian Nandar masih berseru-seru kepada Muhammad yang sampai sekarang masih, mohon maaf, bangkai. Jadi Nandar ya, tobatlah kau Nandar. Berhentilah kau tuhankan Muhammad. Kenapa kau tidak sadar kalau kau menuhankan Muhammad? Karena sampai detik ini kau tidak tahu apa itu menuhankan. Makanya Nandar, ya, sekarang kau tobat. Mengertilah kau dengan definisi mentuhankan. Ketika kau sadar nanti baru kau terbangun dari tidurmu yang sudah kau tidurkan. Terlalu miring tidurmu Nandar, nggak sadar kau tuhankan Muhammad. Ayo. Oke. Nangis. Udah, lo diam. Sekarang giliran saya. Mana timernya? Kalau gua mah nggak pakai video mah Kristen juga bikin video pakai jilbab. Nih teman-teman ya. Ternyata, perhatikan ya, biar kamu pintar nih. Ternyata di dalam Mizmor atau Sefer Tehillim, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi.
Jadi Kristen ini sudah sesat, ajaran Paulus ini sudah menyembah ciptaan Allah. Roh Kudus itu ciptaan Allah. Dalam bahasa Ibraninya, Tesalah Ruahaha Yibareun Yud Hades Penai Adama. Kita lihat, bener enggak? Nih kita lihat teman-teman ya. Di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Rohnya itu banyak. Ternyata teman-teman, rohnya itu adalah ciptaan. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Jadi roh yang tak terbatas itu adalah ciptaan Allah. Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Makanya ajaran monoteisme Yahudi dan Islam tidak ada yang menyembah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Jibril. Hanya ajaran pagan dari Yunani yang dibuat oleh si Paulus penyesat Rasul palsu di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 25-26. Disitulah fondasi awal Kristen dibuat, menyembah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Sejak kapan Yesus mengatakan ada 3 Allah? Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Di mana Yesus mengajarkan ada 3 Allah? Kalau ajaran Yahudi sangat jelas dan gamblang di dalam Sefer Semot Verek Extremis Palestine, Keluaran 20 ayat ke-2, Payomer Elohim Anohi Adonai Eloheha Asher Hasyatiha Me'eret Misrayim Mibait Abadim. Aku adalah Allah sesembahanmu. Sekarang saya tanya, di mana? Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Allah, dirinya adalah Theos? Anda memutar-balikan tentang video orang berbicara tentang Rob. Kalau Rob itu tergantung konteksnya. Robul Bait, pemilik rumah, penguasa rumah. Robul. Berarti Muhammad Rob nggak? Berarti Muhammad Rob nggak? Bingung, bingung dia. Bingung. Jangan Rahmat, berarti Muhammad Rob nggak? Berarti Muhammad Rob nggak? Kenapa ente mulai ngomong? Berarti Muhammad Rob nggak? Jangan ikut ngomong. Berarti Muhammad Rob nggak? Kalah debat aja. Bingung dia. Nandar nggak tahu Muhammad Rob atau enggak. Sampai hari ini Nandar bingung Muhammad Rob atau bukan. Tidak ada orang Sampai hari ini Nandar masih bingung. Apakah Muhammad Rob? Apakah Muhammad Rob? Tritunggal yang Maha Kudus itu ajaran iblis. Apakah Muhammad Rob? Tertipu. Apakah Muhammad Rob? Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal yang Apakah Maha Kudus? Muhammad Di itu mana Rob? Yesus mengajarkan bahwa Allah Bingung itu adalah dia. Nggak Yesus itu berani adalah dia Theos. Di jawab. mana? Apakah Muhammad nggak itu berani Rob? juga kau. Kenapa kau menyembah Apakah ciptaan Muhammad itu Rob? Tuhan, yaitu Roh Kudus? Nggak berani jawab. Ini waktu saya kau mulai ngomong. Nggak berani jawab dia. Apakah Muhammad itu Rob? Bisa jawab. Apakah Muhammad itu Rob? Kenapa kau menyembah Roh Kudus? Cie, Kenapa kau cie. menyembah Roh Kudus? Apakah Muhammad itu Rob? Mulai dia tegang. Kenapa kau menyembah Yesus? Apakah Sementara Yesus Muhammad bukan itu Theos? Rob? Gimana? Jawab. Loh, apakah Yesus Theos? Saya tanya. Apakah Muhammad itu Gimana Rob? Yesus Jawab. mengaku dirinya Theos? Nggak Rob apa berani dulu? Rob jawab apa dulu? dia. Nangis kau, nangis kau Nandar. Nangis kau. Waktu saya kenapa kau ambil? Menyembah Roh Kudus ciptaan disembah, Yesus ciptaan disembah. Kitabmu yang berbicara bahwa Roh Kudus adalah ciptaan, Mazmur 104:30. Kemudian Zakaria 12 ayat 1, Yesus ciptaan, Wahyu 3:14. Itu yang mengatakan. Kenapa kau bilang bahwa Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Tritunggal yang Maha Kudus adalah buatan Lucifer, iblis, si Paulus dari Tarsus di dalam Kisah Para Rasul 11 25-26. Itu fakta loh. Sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa Anda orang Kristen meyakini Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Di mana itu? Di mana Roh Kudus itu adalah Allah atau Theos? Di mana Yesus itu adalah Allah menurut Yesus? Coba terangkan. Dan di mana Musa mengakui Roh Kudus adalah Allah atau Theos? Di mana? Jangan kabur kau. Waktu gua ngomong di otak-atik aja. Kristen ini menyembah Yesus yang merupakan ciptaan Allah. Yang ngomong ciptaan Allah adalah Bible mereka itu sendiri. Yang menyatakan Roh Kudus adalah ciptaan Allah, Mazmur 104:30. Kemudian Zakaria 12 ayat 1, Yohanes 3 ayat ke-34 dibantah. Sekarang jawab pertanyaan saya. Di mana Yesus mengaku sebagai Theos? Di mana Yesus mengaku bahwa Roh Kudus adalah Theos? Dan di mana Musa menyembah Theos yang berupa Roh Kudus? Jawab. Jangan kabur kau. Nangis kau. Jeder. Tidak dijawab. Tidak dijawab. Silakan jawab. Tidak dijawabnya, saudara-saudara. Jangan kabur kau. Jangan kabur. Waktu saya sekarang. Udah, lanjut. Waktu saya sekarang. Ya, Jangan silakan. kejam.
baik teman-teman ya. Ya. Inilah standar ganda Nandar dan kawan-kawan ya. Loh, Jadi, pas standar ganda, waktu saya ini. Timernya Waktu saya dulu, ini. belum di timer. Oke, Enak aja oke. lo ngomong. Nah, Oke, timernya dah. baik. Silakan. Teman-teman sekalian, ya, kalau ada orang Kristen bernyanyi-nyanyi, berseru-seru kepada Yesus, Kok dibilang sama nyanyi-nyanyi? Nandar, kenapa kau menuhankan Yesus? Ya kan? Orang Kristen berseru-seru, ya Yesus, kata Nandar, kenapa kau tuhankan Yesus? Tapi Nandar nggak sadar bahwa dia menuhankan Muhammad. Dia nyanyi-nyanyi kepada Muhammad. Dengarkan. Lihat, Muhammadku, dengarlah seruanku. Nandar, kau berseru-seru kepada mayat. Sadar kau Nandar. Kau bilang dengarkanlah seruanku kepada Muhammad. Tapi kau nggak ngaku kau menuhankan Muhammad. Sadar kau Nandar, sadar. Sekarang ku tanya sama kau. Waktu kau bilang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dengar gak dia? Jawab itu. Dengar gak Muhammad? Nandar, dia masih di kuburan. Dia masih digencet sama maut. Kalau orang masih diketekin sama maut, ngapain lu ikutin? Mending lu ikut sama tetangga gua yang sama-sama diketekin sama maut. Ikut sama Tuhan Yesus yang mengalahkan maut. Kau tiap hari, pagi, siang, sore, kau serukan orang mati, Nandar. Ya, jadi kau adalah pengajar orang mati, membawa ajaran-ajaran orang mati di kuburan. Makanya Nandar kalau cuma ngikutin orang mati, mending ngikutin tetangga. Banyak tuh pergi ke kuburan sono, banyak orang masih diketekin sama maut. Ya. Jadi Nandar, percumalah Nandar hidupmu sia-sia. Habis waktumu memberitakan tentang orang mati. Sementara kami orang Kristen memberitakan tentang mengalahkan kematian itu. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya Nandar, Bapa di sorga menginginkan supaya semua orang takluk di bawah kaki anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara demikianlah maka manusia itu diselamatkan. Makanya Nandar, kau harus ngerti definisi mentuhankan. Mentuhankan itu sama dengan menuankan. Ya, kenapa kau menuankan Yesus? Ya, supaya kamu menjadi pengikutnya. Pengikut Yesus, menjadikan Yesus Tuanmu, artinya yang berkuasa di dalam hidupmu, yang mengendalikan hidupmu adalah Yesus. Ya, bagaimana cara dikendalikan oleh Yesus? Harus menerima Roh Kudus karena dia datang dari Yesus juga. Jadi ketika orang dikendalikan oleh Roh Kudus, di saat yang sama dia dikendalikan oleh Yesus, di saat yang sama dia dikendalikan oleh Bapa. Itulah Tritunggal Maha Kudus. Kau nggak memahami Tritunggal aja kau nggak paham. Makanya sampai detik ini kau masih pengah. Kau masih berseru-seru sama orang mati di kuburan. Coba Nandar, kutanya sama kau, coba kau serius dulu. Ketika kau bernyanyi-nyanyi, Muhammadku, dengarlah seruanku. Apa kau tidak berseru-seru kepada mayat di kuburan? Coba, jujur kau. Ketika kami di gereja, kami angkat tangan kami ke atas. Tuhan Yesus mendengar. Karena dia hidup, Nandar. Bukan kayak Muhammad yang masih di kuburan. Kok kau nggak sadar Nandar, kau itu sudah dikendalikan, sudah dikontrol, sudah menuhankan Muhammad dengan cara meletakkan dirimu seperti gambar ini. Nih,
Inilah kamu Nandar, inilah kamu. Itu kamu yang dipoto itu yang pakai baju putih itu. Muhammadlah yang mengendalikan hidupmu. Muhammadlah yang mengontrol kamu harus begini dan begitu. Nggak sadar kau sudah menuhankan Muhammad dan dia sudah meninggal di kuburan. Jadi kaulah penuhan bangkai yang sesungguhnya Nandar. Nandar tapi kau nggak sadar-sadar. Ingat Nandar. Ketika, lihat gambar itu, ketika kau dikendalikan oleh hawa nafsumu, Al-Quran menyebut kau adalah orang yang menuhankan hawa nafsu. Ketika kau dikendalikan oleh iblis, kau orang yang menuhankan iblis. Ketika kau dikendalikan oleh rahib-rahib, ulama-ulama, kau menuhankan mereka. Maka ketika kau dikendalikan Waktu Muhammad, kau habis. menuhankan Muhammad. Waktu habis.